kamu lagi ngapain? Iya nih, aku lagi pusing belajar AKM. Kok semangat banget gitu? Aku punya ini nih, susu. Kamu mau cobain nggak? Oh iya, kebetulan banget. Makasih ya. Mau lihat ya? By the way, kamu tahu nggak sih cara perusahaan ini bisa ketersediaannya itu gimana? Iya ya, aku nggak pernah kepikiran. Gimana ya caranya? Itu juga pikiranmu. Sebelumnya, kalian pernah kebayang nggak sih gimana seorang akuntan mencatat persediaan biologisnya? Seperti halnya wool dari domba, kapas dari tanaman kapas, dan juga susu dari sapi perah. Nah, di video kali ini, kita akan mengulik hal itu. Fokus kita saat ini membahas terkait pencatatan persediaan susu yang ada di peternakan. Namun, sebelum itu, kita perlu paham gambaran dari suatu peternakan. Menurut Aryani dan Hermanto pada tahun 2012, peternakan itu adalah kegiatan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan hewan ternak, baik untuk tujuan produksi, seperti daging, susu, telur, maupun untuk tujuan reproduksi. Industri agrikultur sangat penting untuk menyokong kebutuhan gizi sehari-hari kita. Tanpa kita sadari, jika kita tidak ada dukungan dari industri tersebut, maka kita juga susah untuk mencukupi gizi dan protein sehari-hari. Mungkin di antara kalian juga familiar dengan produk olahan susu atau yang biasa kita kenal dengan dairy product. Definisi dari dairy product adalah bahan makanan yang berbasis susu, termasuk di antaranya adalah susu itu sendiri, krim, butter, dan keju, yang berasal dari hewan menyusui atau yang biasa kita kenal sebagai mamalia, seperti halnya sapi, kambing, kerbau, unta, dan domba. Dari contoh hasil dairy product yang telah disebutkan, pasti kalian tidak asing dengan brand Cimory. Ya, Cimory. Cimory didirikan oleh Bambang Sutantio pada tahun 1993 dan saat ini memproduksi daging olahan, produk susu, dan telur di bawah berbagai merek seperti halnya Cimory, Gensler, dan Besto. Lalu, pertanyaannya adalah, bagaimana cara mereka mencatat persediaan yang disajikan dalam laporan keuangannya? Berdasarkan SAK 79, PSAK 69, aktivitas agrikultur adalah manajemen transformasi biologis dan panen aset biologis oleh entitas untuk dijual atau untuk dikonversi menjadi produk agrikultur atau menjadi aset biologis tambahan. Secara umum, aktivitas agrikultur menghasilkan dua jenis aset agrikultur. Di antaranya, yang pertama, aset biologis atau biological asset, yang mana aset ini tidak lancar, seperti halnya hewan atau tanaman hidup, seperti contoh sapi, domba, ikan. Ada juga hasil agrikultur, yaitu agriculture produce, yang mana agrikultur ini merupakan produk yang dipanen dari aset biologis tersebut, seperti halnya susu, wool, dan juga keju. Setelah kita membahas terkait konsep teori dari persediaan agrikultur, kurang rasanya jika kita tidak membahas contoh kasus. Asumsikan pada sebuah perusahaan bernama PT Lembu Sejahtera menghasilkan susu untuk dijual ke pembuat keju lokal. PT Lembu Sejahtera sudah memulai beroperasi pada 1 Januari 2023 dengan membeli 450 ekor sapi perah seharga 900 juta rupiah. Lembu memberikan informasi berikut sehubungan dengan pemerahan sapi. Seperti yang ditunjukkan, nilai tercatat dari sapi perah meningkat selama sebulan tersebut. Sebagian dari perubahan tersebut adalah karena perubahan harga pasar. Perubahan harga pasar dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan maupun kenaikan nilai seiring dengan sapi bertambah dewasa dan kapasitas peningkatan pemerahan susunya. Di saat yang sama, seiring dengan sapi dewasa diperah susunya, maka kapasitas pemerahan semakin lama semakin menurun atau nilai wajar menurun karena waktu ke waktu. Dengan adanya perubahan nilai pada sapi perah, maka PT Lembu Sejahtera menjurnal untuk mencatat perubahan nilai sapi perah sebagai berikut. Sebagai hasil dari jurnal ini, laporan posisi keuangan PT Lembu Sejahtera melaporkan aset biologis sapi perah sebagai aset tidak lancar sebesar nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai realisasi neto.
Selain itu, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi akan dilaporkan sebagai pendapatan dan beban lain-lain dalam laporan laba rugi periode berikutnya pada setiap tanggal pelaporan. PT Lembu Sejahtera terus melaporkan aset biologi sapi perah sebesar nilai realisasi neto dan mencatat setiap keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi terkait dengan pendapatan. Selain mencatat perubahan dalam aset biologis, PT Lembu Sejahtera juga membuat jurnal ringkasan untuk mencatat susu yang dipanen pada bulan Januari sebagai berikut. Persediaan susu dicatat sebesar nilai realisasi neto pada saat susu dipanen dan keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi atau diakui pada pendapatan. Jadi gitu.